Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Tujuan dilakukan pijat urut ini adalah untuk melemaskan otot, memperlancar peredaran darah dan hormon, sebagai upaya untuk mengusir asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh dan masih banyak fungsi yang lain. Kaki kiri terus dipijat arahnya dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang, sehingga kaki kiri menjadi lemas. Segala permasalahan di kaki kiri nanti akan hilang. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat 90 derajat dan dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan pada telapak kaki ya diberikan pijatan refleksi. Caranya ya, pada telapak kaki ya dipijat-pijat pada titik-titik tertentu. Jari-jari kaki dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari dipijat-pijat. Pijat refleksi ini merupakan stimulasi saraf yang berhubungan dengan semua organ tubuh kita ya. Jadi apabila ada kendala di dalam organ tubuh kita bisa disembuhkan dengan pijat refleksi ini. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat ke depan dan diberikan pijatan serta diberikan treatment dengan mengangkat lutut sebanyak 3 kali ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu dilanjut pemijatan kaki kanan. Seperti yang dilakukan pada kaki kiri tadi, kaki kanan mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan setelah dilakukan pemijatan ini biasanya terdapat proses detoksifikasi atau proses pengeluaran racun yang ditandai dengan sering buang air kecil, mencret. Justru setelah dipijat badan akan terasa sakit semua. Hal itu tidak perlu khawatir, tidak ada masalah. Dan setelah beberapa saat kemudian maka perasaan itu akan hilang dan tubuh akan terasa menjadi enteng dan fresh. Kaki kanan juga terus dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya, sehingga akumulasi asam laktat di kaki khususnya nanti akan hilang dan terurai dan dibuang melalui saluran pembuangan. Asam laktat inilah biang keladi rasa kecapean. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat 90 derajat dan dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Tak lupa pada telapak kaki mula-mula diberikan pelemasan, setelah itu diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak kaki kanan dipijat-pijat, jari-jari kaki kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari dipijat-pijat. Langkah ini mungkin ya akan memberikan efek ya
seperti kesetrum ya. Hal itu karena kerja atau sistem stimulasi saraf ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah itu kaki kanan dilipat ke depan dan diberikan pijatan lagi ya, serta diberikan treatment ya dengan mengangkat ya lutut sebanyak 3 kali. Mungkin kalau belum biasa ya, langkah ini bisa mengakibatkan rasa sakit ya, mungkin kaku ya. Namun kalau sudah terbiasa hal itu ya biasa-biasa saja dan merupakan relaksasi. Setelah kaki kiri, kaki kanan selesai dipijat, kemudian kedua kaki dipijat secara bersama-sama. Caranya, mula-mula kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Pijatan ini juga bisa mendorong keluarnya hormon endorfin ya. Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat ke depan ya, dan diberikan pijatan seperti ini ya. Setelah itu dilanjut ke pemijatan bagian pantat. Mula-mula pantat dipijat-pijat ya, mana di daerah pantat ini juga banyak problem ya, mulai dari capek, kebas, kemeng ya, sakit, ngilu dan sebagainya ya, nanti akan sembuh. Yang perlu diperhatikan secara umum ya, pemijatan ini harus dikonfirmasi karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan bahkan ada orang yang suka dengan pemijatan yang keras ya. Hal itu masing-masing orang berbeda-beda. Oleh karena itu harus kita tanya untuk menentukan pemijatan yang pas ya. Jadi di samping pasien nanti akan sembuh dari segala penyakit dan keluhannya, nanti si pasien juga akan merasakan kenikmatan pemijatan ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video. Pantat terus dipijat-pijat ya sampai lemas ya. Apabila dirasa kurang keras, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita ya. Caranya siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan sambil digosokkan pada sekitar pantat khususnya ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian pinggang sampai ke punggung ya. Caranya, mula-mula dari pinggang sampai ke punggung itu dioles dengan minyak, kemudian dipijat. Arahnya dari pinggang sampai ke punggung ya, jadi arahnya ke atas. Yang perlu diperhatikan bahwa dari pinggang sampai punggung itu terdapat tulang belakang, dan di dalam tulang belakang terdapat sumsum tulang belakang dan saraf ya. Oleh karena itu tulang belakang juga perlu kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya ya, pada titik-titik tertentu tulang belakang kita pijat-pijat ya. Langkah ini bisa menimbulkan stimulasi saraf yang terhubung dengan semua organ tubuh, sehingga organ tubuh yang mengalami kelainan bisa disembuhkan dengan cara seperti ini ya. Yang perlu diperhatikan ya, minyak harus cukup
karena apabila kurang minyak nanti akan memperbesar gesekan antar kulit ya, yang bisa menyebabkan panas dan berujung pada demam ya. Dan bahkan ya mungkin bisa memar ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pada sekitar punggung ya juga kita berikan perhatian khusus ya. Mengingat di daerah punggung juga banyak permasalahan seperti halnya di pinggang dan di pantat ya. Oleh karena itu harus kita pijat secara intensif ya. Pijat tiroid ini ya merupakan langkah alternatif ya di bidang kesehatan untuk mengatasi segala gangguan atau penyakit tanpa menggunakan bahan kimia ya. Karena penggunaan bahan kimia itu cenderung ya terdapat efek samping yang sangat merugikan ya, yang terdapat di obat-obatan yang diproduksi dari hasil bahan kimia tersebut. Oleh karena itu kita coba dengan terapi pijat tiroid ini. Terapi pijat tiroid ini harus melepas pakaian karena tubuh harus dioles dengan minyak dan dipijat dengan cara menggosok ya, yang mungkin berbeda dengan pijatan yang lain. Oleh karena itu harus membuka pakaian. Mungkin Anda merasa vulgar ya. Oleh karena itu bagi Anda yang suka silakan ditonton, dan bagi Anda yang tidak suka silakan dilewati saja. Dan apabila dirasa pijatan ini kurang keras, kita juga bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya siku tangan kanan dilipat 9 derajat, kemudian ditekan-tekankan ya, digosok-gosokkan dari bawah ke atas. Setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang dan diberikan pijatan pada sela tulang belikat ya. Dilanjut pemijatan pada pangkal tangan ya, sebelah kanan ya. Kita juga bisa menggunakan siku tangan kita ya dengan dilipat 90 derajat tadi ya, untuk menambah momentum pemijatan. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian kita berikan pijatan berlanjut dengan cara menekan-nekan di sekitar tulang belakang. Dan kemudian tubuh kita palingkan baik ke kiri ke kanan 3 kali. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah itu si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien, kemudian dipijat ya dari pinggang sampai ke punggung. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemijatan dari pinggang sampai ke punggung khususnya tidak ada yang terlewat. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan kedua siku tangan untuk memberikan tekanan ya apabila dirasa pemijatan ini kurang keras. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Mungkin Anda bisa mempraktekkan pada pasangan Anda ya, sehingga Anda akan mendapatkan apresiasi dari pasangan Anda dan tanpa menggunakan jasa pemijat, apalagi yang memijat laki-laki ya. Oleh karena itu silakan dicobakan.
Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala ya. Dengan terlebih dahulu ya, memijat bagian leher ya, bagian belakang atau tengkuk. Biasanya di daerah itu banyak permasalahan, mulai dari kemeng, sakit, ngilu dan sebagainya ya. Kemudian kepala dipijat-pijat, rambut ditarik-tarik, serta kedua telinga ditarik-tarik ya. Angka ini bisa menyebabkan penyakit migrain dan vertigo. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan setelah itu kepala kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan, mulai dari pelipis ya, turun sampai ke bagian bawah telinga. Angka ini bisa memberikan sensasi yang indah luar biasa. Dan kita palingkan ke kiri dan ke kanan, dan kita pijat bagian kiri ya. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video. Setelah itu dilanjut ke pemijatan bagian kanan ya. Caranya mula-mula tangan kanan ya, dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Nah, biasanya di balik ketiak itu terdapat akumulasi asam laktat ya. Oleh karena itu harus kita keluarkan ya. Karena asam laktat ini ya, bila terakumulasi bisa memberikan efek rasa capek dan berakhir pada demam. Oleh karena itu asam laktat harus kita usir dan kemudian dibuang melalui saluran pembuangan. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video. Jangan lupa pada telapak tangan kanan juga bisa diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kanan dipijat-pijat. Jari-jari tangan kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari dipijat-pijat. Cara pijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dilanjut pada tangan kiri ya. Mula-mula tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Sama seperti halnya pada tangan kanan tadi ya. Kemudian pada telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kiri dipijat-pijat ya. Dari jari tangan kiri dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kiri dipijat-pijat. Hal ini bisa memberikan efek seperti kesetrum ya. Hal itu merupakan stimulasi saraf. Kemudian seperti halnya pada tangan kanan tadi, tangan kiri juga kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang belikat. Kemudian dilanjut pada langkah yang kedua, pijat urut dalam posisi telentang. Caranya ya, kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan pada lutut itu harus kita stimulasi ya, karena di lutut itu terdapat ya sendi dan terdapat cairan sendi ya. Dan apabila cairan sendi berkurang nanti akan terasa sakit ya. Oleh karena itu harus kita berikan stimulasi ya.
Kemudian setelah itu kaki kanan diangkat ke atas dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Maksud dilakukan angkat ke atas ini untuk memudahkan pemijatannya dan menjamin bahwa pijatan ini tidak ada yang terlewatkan. Kemudian kaki kanan kita tarik dan kita lipat ke depan, semacam kita olahragakannya, dan kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Dilanjut ya, kaki kiri ya, caranya sama yang dilakukan pada kaki kanan tadi. Kaki kiri mula-mula dioleskan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Pada sendi lutut juga harus kita berikan perhatian ya, dengan menstimulasi ya cairan sendi agar cairan sendi ini pulih dan tidak berkurang ya. Karena apabila kekurangan cairan maka sendi lutut itu bisa sakit sekali. Dan setelah itu kaki kiri juga kita angkat dan kita tarik ke atas dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha. Kemudian kita tarik lagi ke atas dan kita olahragakannya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video. Kemudian setelah itu ya, setelah kaki kanan kaki kiri selesai dipijat, dilanjutkan pemijatan kedua kaki secara bersama-sama. Caranya mula-mula kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Ada perlu diperhatikan ya, pada pangkal paha itu sedikit dipijat sambil ditekan ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video. Kemudian setelah itu kedua kaki kita angkat ke atas dan kita olahragakan ya, kita tarik ke depan kurang lebih 3 kali. Kemudian kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Setelah itu dilanjut ke pemijatan bagian perut ya. Caranya mula-mula perut dioles dengan minyak, kemudian dipijat mula-mula arahnya spin atau memutar. Kemudian setelah itu kita kondisikan ya, apa ya yang menjadi kendala pada perut, misalkan mungkin perut kembung karena masuk angin, atau mungkin membetulkan peranakan ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video. Yang perlu diperhatikan bahwa kita harus bijaksana dalam memijat perut, karena di dalam perut ini ya terdapat organ yang vital yang sangat sensitif terhadap tekanan ya. Karena itu kita harus berhati-hati dalam pemijatan perut ya. Pijatan pada perut ini bisa juga sebagai sarana untuk diet ya, agar otot perut kencang ya. Itu bisa dilakukan dengan terapi pijat perut. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan sekitar wilayah dada. Caranya dalam posisi telentang tadi, si pasien kedua tangan si pasien direntangkan. Kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Titik penekannya pada pangkal lengan itu kita berikan pijatan ya. Kali ini ya, bagi Anda yang mungkin mengalami sesak napas atau batuk-batuk nanti bisa sembuh ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Nah, pijat urut ini juga bisa sebagai upaya untuk memberikan nutrisi dan pembersihan kulitnya. Jadi bagi Anda yang merasa kulitnya kotor juga bisa dibersihkan dengan cara pijat urut ini ya.
Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Mungkin Anda akan menambahkan demi lengkapnya konten ini, itu saya persilakan. Dan atau mungkin Anda akan sekedar bertanya, juga saya persilakan. Dan ditulis pada kolom komentar. Nanti akan saya tanggapi ya. Yang perlu diperhatikan bahwa komentar Anda harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube ya. Dan apabila komen Anda tidak sesuai dengan pedoman komunitas YouTube, maka komen Anda akan dihapus oleh YouTube sendiri. Banyak permasalahan di seputar lengan dan tangan ini, dan biasanya ya akumulasi asam laktat, mana apabila terlalu banyak akumulasi asam laktat di dalam tubuh, khususnya pada tangan, nanti ya Anda akan terasa sangat capek ya, dan berujung pada demam ya. Karena itu ya, tubuh juga perlu di repair ya, antara lain dengan terapi pijat ulet ini ya. Memang bisa ya, mungkin capek-capek itu harus minum obat dengan cara minum obat kimia ya. Walaupun hal itu hanya meredakan rasa sakit, dan selanjutnya akan mungkin kambuh lagi. Dan yang lebih berbahaya apabila obat-obatan kimia itu bahan aktifnya ya terakumulasi dalam tubuh dan sulit untuk larut ya, itu justru akan memberikan efek samping ya. Oleh karena itu, sebelum melangkah ke pemakaian obat-obatan kimia, saya sarankan untuk mencoba lebih dulu dengan terapi pijat ulet ini dan olahraga ya, serta makanan yang bergizi. Jangan lupa ya, dalam pekerjaan mungkin kita termotivasi untuk bekerja lebih keras, namun faktor istirahat harus juga diperhatikan. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala. Caranya mula-mula ya, kepala dioles dengan minyak, kemudian dipijat dengan cara menarik dari alis sampai ke ujung rambut ya. Kemudian rambut kita tarik-tarik, kepala kita pijat-pijat, dan kedua telinga kita tarik secara bersama-sama. Seperti yang saya katakan tadi, cara ini bisa menyembuhkan penyakit migrain dan vertigo. Dan setelah itu kepala kita palingkan ke kiri dan kita pijat kepala samping kanan dan sebaliknya ya. Hal ini untuk memastikan bahwa pemijatan seputar kepala khususnya itu tidak ada yang terlewatkan. Pijatan pada kepala ini juga memberikan sensasi yang sangat luar biasa karena dengan pemijatan fisik dan saraf. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan tangan ya, masih dalam posisi terlentang. Tangan kiri kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke penggal lengan secara berulang-ulang. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Lalu pada telapak tangan kiri juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kiri dipijat-pijat ya. Jari-jari tangan kiri kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari tangan kiri kita pijat-pijat ya.
Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan. Dilanjut pemijatan pada tangan kanan. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kiri tadi. Tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video. Pada telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kanan dipijat-pijat. Jari-jari tangan dipijat sambil ditarik lembut serta sela-sela jari tangan kanan dipijat-pijat. Langkah ini bisa memberikan efek juga seperti kesetrum karena stimulasi saraf. Kemudian tangan kanan kita lepas ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan. Setelah itu ya, kepala disanggah atau diangkat dan diberikan pijatan pada pundak kiri dan kanan. Langkah ini juga memberikan sensasi yang luar biasa ya, dan merupakan relaksasi yang sempurna ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita berikan ya, treatment kesetimbangan ya. Caranya dengan mengangkat tubuh pasien 3 kali ya. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Setelah itu tubuh kita palingkan ke kiri dan kita pijat ya, mulai dari pundak bagian kanan, tangan kanan, terus ke bawah ya, setelah tulang belikat, pinggang kanan, pantat bagian kanan ya, kaki kanan, dan berakhir pada kedua kaki ya di treatment ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video. Saya kira mudah untuk dipraktekkan ya. Oleh karena itu ya, silahkan dicobakan pada pasangan Anda. Setelah itu tubuh kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri, mulai dari pundak bagian kiri, tangan kiri, pinggang, kaki kiri, dan berakhir pada kedua kaki ya, diberikan treatment. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Mungkin Anda ya punya pendapat bahwa tolong diusahakan yang dipijat yang mudah-mudah saja. Ya, di sini saya sudah berusaha, namun apa daya, karena biasanya yang cenderung minta di terapi pijat rutin adalah yang STW ya. Oleh karena itu mohon maaf ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke langkah yang ketiga, pijat turun dalam posisi duduk. Mula-mula si pasien dipersilakan duduk bersila, kemudian kita pijat dari pinggang sampai ke punggung dan sampai ke kepala. Pijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Bagian pundak kiri dan kanan kita berikan perhatian khusus. Terus naik ke kepala juga kita pijat-pijat, rambut kita tarik lembut, serta kedua telinga juga kita tarik secara bersama-sama ya. Kemudian setelah itu kita treatment dengan penumpu ya lutut kita. Kita pasangkan di tubuh belakang pasien, kemudian kita tarik ya ke belakang dengan 3 posisi ya, atas, tengah, dan bawah. Nah, cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video. Dan tubuh kita palingkan ke kiri dan ke kanan ya, 3 kali.
Dan saya kira proses terapi pijat turun sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa ya, dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.